Yahya, berapa santri, berapa kiai yang wafat geger Cilegon. Ingat itu kawan-kawan. Jangan biarkan pengorbanan beliau-beliau itu menjadi sia-sia. Anda menjadi muhibbin akut yang tidak mau membuka mata dan membuka hati Anda. Ini sudah tentang Indonesia. Hilangkan ego kalian, hilangkan background kalian. Putra-putri terbaik memanggil Indonesia, memanggil putra-putri terbaik di bangsa ini. Siapapun, bukan hanya Islam. Kalau sudah tentang Indonesia, boleh untuk bersuara. Karena Indonesia dimerdekakan bukan hanya orang Islam. Ya, orang Nasrani ada, Katolik ada, Buddha ada, Hindu ada, semua agama, semua ras. Semua ikut andil memerdekakan bangsa ini. Jangan biarkan Indonesia diobok-obok oleh imigran Ba'alawi yang saat ini nyata kita lihat. Ayo kita lawan. Gus, mau besok ya Gus? Gus. Yo, aku yo ngelai. Mau besok engko bakar meneh rume. Larutan cap kaki 3 ngelak. Lanjut pribumi. Akhirnya aku boleh bicara juga. Kukira nggak boleh bicara lagi aku. Terima kasih host yang paling ganteng. Pecat ketua PBNU, wajib dipecat. Karena isinya PBNU itu para Ba'alawi. Anjing-anjing Ba'alawi itu sudah menggerogoti dalamnya PBNU. Jadi ketua PBNU itu pintar, tapi kepintarannya ditutupi dengan kebodohannya. Matanya buta ditutup sama cuan. Mulutnya diam ditutup sama cuan. Hati nuraninya udah hilang. Kita sebagai warga negara Indonesia mau dijajah sama kaum-kaum parasit yang makan negara kita dari dalam. Kaum-kaum anjing-anjing jahanam itu. Mereka numpang hidup di negara kita. Mereka mau berkuasa di negara kita. Memang kaum-kaum jahanam memang. Negeri mereka sendiri tidak mau menampung mereka. Berarti karena mereka itu memang manusia tak berguna, sampah mereka itu. Terima kasih host. Ya, oke. Ya. Presiden pangkas, nggak usah krosek. Lanjut dulu. Masih Ya ini di dapur. Bang Pengki, abangku Pengki. Nah. Masih ingat ini kah video ini? Oh, sebentar. Ya, oke. Ah, yuk, sebentar. Yang lain di mute biar enggak doubling. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca salawat itu salawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena salawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi bangsa. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata bangsa. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara. Selesai. Tuh, apa yang saya mau sampaikan. Biar Bapak Gubernur punya perasaan. Habib Ali sekali diri itu 400 juta. Ya. Tapi bakal jawaban. Artinya pada saat ada Habib yang melarang anak-anaknya masuk Banser Ansor, itu otomatis mereka mau memotong generasi penerus NU.
mau mematikan NU dari dalam. Dan saat ini orang-orang ini dilindungi oleh ketua PBNU, dilindungi oleh Muhtasar PBNU, dilindungi oleh Rois Am PBNU, dilindungi ketua PBNU sekelas Fahrul Roji dan kawan-kawan. Mau jadi apa PBNU? Mau jadi apa NU kalau begini? Semua orang yang memusuhi NU terang-terangan sudah. Bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Dan yang menyedihkan, ketua PBNU juga terang-terangan membela Habib yang juga telah terang-terangan ingin mematikan NU. Jadi sekarang yang harus maaf lah. Yang harus mendapatkan balak dari pendiri NU itu siapa jadinya sekarang? Ya, saya nggak punya apa-apa ya, cuman berdoa aja semoga pengurus PBNU nggak kualat sama pendiri PBNU, pendiri NU yang awal-awal berjuang dengan bersemacam semua pengorbanannya, hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dimusuhi Belanda sana sini, dikejar Belanda sana sini karena sembunyi-sembunyi mendirikan NU. Sekarang NU jemaahnya, umatnya, anggotanya sudah 110 juta, sudah dilirik oleh partai politik, dilirik oleh kekuasaan, dihargai mahal oleh kekuasaan, dihargai mahal juga oleh Baklawi yang udah mau rungkat. Sedang berpesta pora dengan mematikan NU, mengorbankan, memecat generasi brilian NU, memecat ketua wilayah NU, ketua wilayah NU yang paling potensial, yang paling militan adalah Jawa Timur, dan juga memecat mantan pesaingnya di pemilihan ketua umum. Masalahnya di sini. Kenapa ketua PWNU Jawa Timur dipecat? Karena tidak mau ada persaingan di pemilihan ketua umum PBNU periode berikutnya, makanya dipecat duluan. Apapun alasannya dibikin, apalagi ada fulus yang mengalir di sana. Wah, makin cepat pemecatan. NU didirikan di Jawa Timur, di Surabaya, dan yang dipecat itu adalah ketua wilayah NU Jawa Timur. Tidak mau ada matahari kembar, tidak mau ada persaingan di pemilihan berikutnya lagi. Cuman satu kata dari saya, jahat. Matur suwun. Ustadz Acong. Ini giliran Ustadz Acong, kalau kira-kira nggak membakar roomnya tendang aja, Us. Kan udah tadi. Giliran, kan tadi baru setengah mateng, belum terbakar penuh, gimana sih rewelnya? Siap gerak. Poro Miarso yang dirahmati oleh Allah. Bentar, Poro Miarso, emangnya iki radio Jowo, po? Lah kan iki radio rimba iki. Oke. Alam gaib sama alam mistis saja mendengarkan kok komalnya skincare. Kamu kalau bilang alam mistis jangan ke wajahnya skincare, kasihan nanti tambah tua dia. Lanjut. Oh iya benar. Jadi saudara-saudaraku Ya hitam ya. semua itu, hostnya kan giginya hitam semua itu. Hajar. Ini bisa tendang Kiai 2 kali. Iki kapan ngomongi iki koyo dagelan ketoprak, ngomong dikit dicentil, ngomong dikit dicentil. Silakan ya. Jadi silakan. saudara-saudaraku, terutama adik-adikku ya, yang ngalamin kakeknya sebagai pejuang kemerdekaan. Kalau saya, bapak saya tuh. Jadi mendengar cerita beliau semasa mudanya bertarung, membela Indonesia, menyabung nyawa. Itu nderek kiai, di mana-mana tuh nderek kiai. Karena kiai itu nggak ada yang jadi pengkhianat.
Yang ada tuh antek Belanda tuh dari Ba'alawi. Ya, tadi udah disebutkan panjang lebar oleh Skincare. Jadi marilah kita berpikir jauh ke depan bahwa nenek moyang kita ini para ulama besar, tidak hanya wali tapi sebelum dan sesudahnya itu diikuti terus estafet oleh para ulama, para kiai yang membaur dengan semua kita. Saya merasa prihatin ketika Muhyiddin bangga dipanggil Ahwal. Kalau kita jangan mau, mereka manggil Ahwal, panggil lagi, woi imigran Yaman, si penumpang hidup di Indonesia. Ya jangan mau teman-teman, itu penghinaan itu. Walaupun mereka melintir, oh itu artinya begini begono, tae. Panggil, kalau mereka manggil Ahwal, panggil balik gitu. Imigran Yaman, udah numpang hidup nggak tahu diri, ya. Jadi saudara-saudaraku terutama yang muda ya, jangan lengah, jangan lengah. Kalian itu Gen Z lebih cerdas dari kami, lebih kritis dari kami. Tetapi jangan lengah, jangan nggak peduli. Itu mah urusan nasab, ngapain mikirin nasab? Hilang Indonesia. Itu mah urusan NU, saya bukan NU. Dulu bapak kita, kakek kita, derek kiai, ikut sama kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, semua tuh jadi bentengnya Indonesia. Ba'alawi mana? Nggak ikut perang. Lalu Nopel bilang, Nopel Al-Idrus, berapa banyak nyawa mati, Habaib tidak takut mati, mempertaruhkan nyawa demi NKRI. Dobol Nopel Idrus dobol. Asu tenan, asu dobol ya. Perang kagak ngeklaim itu bendera merah putih sopo singgawe. Zaman leluhur kita Majapahit itu udah ada umbul-umbulnya merah putih. Tradisi khususnya di Pulau Jawa itu bubur merah putih. Getahe wong lanang iku abang, getihe wong lanang iku putih. Udah dari dulu itu. Ini tiba-tiba Yaman yang nggak punya negara ngeklaim. Itu lambang negara siapa yang buat? Ada panitianya dulu yang nggak kepilih itu gara-gara dia komunis. Ternyata kita kecolongan. Kemudian diperbaiki oleh Dullah, seniman pelukisnya Bung Karno itu. Tetapi fakta juga, bapak saya itu ngalamin Clash ke-1 dan ke-2 atau agresi militer 1 dan 2 Belanda, 47 dan 49. 47 dia diangkat itu, ya. Habib Sultan Hamid II diangkat jadi penasehat ratu, pangkatnya naik. Jadi mayor jenderal apa-apalah itu, pangkatnya naik. Tidur kenyang di Belanda sementara orang tua kita, kakek kita diburu itu sama agresi militer Belanda pertama dan kedua. Di tengah jalan 48 kekosongan muncul lagi Habib Musso yang nggak pernah dihaulkan. Itu kemarin tuh Solo tuh harusnya jangan lupa tuh Habib Musso dihaulkan. Jadi yang bangga adik-adikku, yang nggak ngalamin cerita orang tua tapi pasti pernah dengar kakek kita, nenek kita dulunya tuh berjuang menyabung nyawa. Apa tega perjuangan mereka yang tangis darah dan air mata itu lalu direbut oleh Ba'alawi yang nggak modal apa-apa, modal congor, modal dobol, cuma cerita-cerita kurofat, mengklaim sana sini. Bangkit pemuda, supaya jangan sampai cita-cita doa para leluhur kita kalau berdoa tuh, ya Allah untuk anak istriku, artinya nggak sendirian. Eyang-eyang kita, leluhur kita pasti berdoanya juga gitu, agar keturunan kami jangan jadi budak lagi, ya Allah. Merdekakanlah anak cucu kami. Setelah merdeka kok merelakan diri jadi budaknya Habib. Ya, jangan, bangkit, bersih diri. Terutama yang pada berkarya di NU, ajukan dengan adab kepada para kiai,
Ya para kiai, ini nggak bisa begini lagi. Karena kalau terus begini NU akan terkotori selamanya dan bahayanya akan hilang. Untuk pemuda-pemudiku yang tidak ada kaitannya dengan NU, kalian masih punya negara. Apa rela kalian ketika dibilang Surabaya itu dulu namanya yang memberi Habib. Nanti kalau kita bebaskan Haul Solo, bukannya Haul Ali siapalah nggak tahu itu yang nggak pernah hidup di Indonesia, dihaul-haulkan tapi make Haul Solo. Nanti 50 tahun ke depan di Karang tuh Solo itu asal katanya dari begini-begini dobol meneh. Jadi jangan mau didobolin, suruh pulang itu kalau memang dobolnya jadi emas. Ngapain lo kenyang di Indonesia, udah numpang hidup belagunya setengah mati. Lanjut Hos, udah panas belum Hos? Belum, itu apa pencipta topeng monyet Pak? Belum, pencipta topeng Oh monyet. iya. Kedobolan yang paling nyata adalah ketika ada seorang Habib di Jawa Timur kalau nggak salah. Dia bilang bahwasannya Wali Songo itu Ba'alawi, dobol, nggak ada kaitannya. Wali Songo itu jelas jalurnya dari Musa Al-Kazim atau naik ke atas Syekh Abdul Qadir Jailani, naik ke atas kanan kiri Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sementara di bawah terputus itu Ba'alawi. Kurang ajarnya nasab yang sudah fix lalu ditaruh di gerbang belakang bahwasanya Wali Songo itu adalah Ba'alawi juga. Kurang ajar ini, pentung itu. Ya, jadi ada lagi satu Habib yang bilang bahwa ulama-ulama kalian, kiai-kiai kalian, sanad keilmuannya dari Ba'alawi dobol. Satu-satunya bukti ilmu yang mereka berikan adalah ilmu keteogleng alias topeng nyomet. Saya bicara itu selalu ada bukti. Coba lihat teman-teman, Tunjukkan googling. buktinya, Ya, buktinya bahwa Habib teman-teman pencipta bisa- topeng monyet. Ya, yang bisa buka nanti gede-gedein layarnya. Teman-teman juga bisa googling sendiri. Kata kuncinya Habib pencipta topeng monyet. Jadi ada sebuah foto, ini bukti otentik. Seorang Habib lagi memegang tali, ada dua kera yang mungkin dulu dikutuk itu ya, dibawa ke sini. Kemudian di belakangnya ada kambing yang lagi selenjeran. Mungkin karena capek, dia kan kambingnya kekal abadi nih. Mungkin kalau ini dia dulu ikut Fakih Mukodam 70 kali keliling dalam semalam Mi'raj sehingga dia capek selonjoran. Jadi satu-satunya ilmu yang diberikan oleh Habib adalah ilmu topeng nyomet alias ketek ogleng. Udah panas saya ini, udah mendidih ini, standby. Udah keluar. Terima kasih Sultan ABDJ. Mana? Biar itu lama-lama biar dilihat sama teman-teman saya. Bentar, itu tunjukin dulu itu Pudot Mertanggung itu, Nah, silakan ini Mas bukti Agno. ya. Jelaskan itu Bukti. fotonya, jelasin itu. Bukti ini, makanya setiap masuk teman-teman, terutama Komal ini, kalau enggak daripada di-kick, sebutkan kata sandinya. Kata sandinya pencipta topeng monyet Abdullah bin Yahya. Ini foto diambil di Pekalongan tahun 1943, tersimpan di Museum Leiden University dan juga Tropen Museum, Museum Tentara Belanda. Tuan masternya para habaib ya. Ini Itu Habib sedang kambingnya. menghibur. Kambingnya diterangkan kambingnya. Ya, ini Habib sedang menghibur para anak-anak Belanda ya. Karena tidak ada tontonan, jadi sangat disenangi oleh tuan-tuannya para habaib. Di belakang anak kecil kita nonton dari kejauhan karena takut ketularan. Ketularan penyakit yang berbahaya dari yang pakai ubeng-ubeng. Itu di sebelah kiri, pojok kiri teman-teman, ada pagar bambu. Di bawahnya ada kambing sedang selenjeran. Nah, kalau ini praduga ini ya, praduga. Diduga kambing ini kambing abadi yang ikut Mi'raj bersama Fakih Mukodam 70 kali dalam semalam.
Wah, diincer udah nih. Diincer nih Komalnya nih. Komalnya diincer nih. Standby. Oke, kita dengarkan ceramah sebentar. Saya tekan video. Dua menit. Kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita, mulai Gedein loh host, punyamu gedein host. Ada lagu-lagunya tuh tadi repot ya, Bos. Ternyata tadi tak gede dulu. Tadi ini ceramahnya anu ya. sering terjadi bentrokan dan negara. Kiai Mukhlis. Kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita, mulai zaman kaum Ba'alawi datang, sering terjadi bentrokan dan pertumpahan darah. Contoh sekarang, geger Cilegon bukan geger tanpa alasan. Mereka kaum Banten Cilegon memberontak kepada Belanda dikarenakan fatwa Habib Usman bin Yahya. Betul. Enggak selang lama, 32 tahun, datang lagi dari kaum mereka Musa Al-Munawar memperdirikan partai PKI pada tahun 1920. Mereka mampu menguasai sebagian Jawa Timur termasuk Blitar. Alhamdulillah pemerintah kita mampu menumpas pada tahun 1948. Mungkin mereka belum puas. Datang dari kaum mereka juga DN Aidit. Tapi hebat ini, luar biasa, mampu mengguncang Indonesia bahkan dunia. Kenapa? Karena banyak jenderal-jenderal kita yang tewas betul. Alhamdulillah pemerintah mampu menumpas pada tahun 1965. Tidak selang lama, Fahrul Barakbah, kalau nggak keliru namanya, dari Kalimantan Barat, sama gembong PKI, sudah dicedor kepalanya, tewas 50. Enggak lama, 11 tahun Borobudur dihajar oleh kaum mereka juga, kalau nggak keliru namanya Abdul Qadir sama Husain Al-Habsi. Jadi saudara, kenapa mereka yang tewas dalam peristiwa tersebut enggak mereka klaim, padahal mereka kan saudaranya, malah di Ponorogo jadi Ba'abud. Mereka kan sunggul jadi bin Sihab, Tengku Umar, Cut Nyadin, entah jadi apa mereka itu, tapi yang jelas satu Sakira jadi bin Yahya. Astagfirullahaladzim. Indonesiaku, monggo bangkit, semangat. Dari salam saya dari Pulau Madura. Kalau Ya, jadi Ba'alawi ini dari dulu sumber daripada masalah di bangsa ini. Maka Acong, terangkan itu Kiai Mukhlis dari Jember, Terah Wali Songo, terangkan. Oke, Kiai Mukhlis itu yang PBNU ya, yang dia bilang keturunannya Sunan Giri. Kiai Mukhlis itu pernah buka Komal. Gak paham aku yang mana Kiai Mukhlis, takut salah. Dia buka Komal, namanya itu apa dulu itu?